Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kawan-kawanku semuanya. Kali ini saya akan melakukan pengecekan kepada unit water chiller dengan kapasitas 20 HP dan 2 sistem. Keluhannya di sini yaitu saat kompresor kedua mau running itu breakernya selalu trip atau listriknya turun. Di sini juga ada sudah ada kontaktor nomor 1, kontaktor nomor 2, dan kontaktor nomor 3 untuk pompa sirkulasinya. Dan kontrol ini dilengkapi dengan sistem timer untuk menjeda antara kompresor nomor 1 dan kompresor nomor 2. Bisa teman-teman lihat di sini untuk switchnya sendiri masih terpisah karena ini adalah kontrol manual. Di sana ada switch untuk powernya, untuk switch pompa, switch kompresor 1, dan switch kompresor kedua. Nah, kompresor kedua inilah yang saat kita hidupkan itu listriknya selalu turun. Kita normalnya untuk MCB 1 pas ini untuk kontrol menghidupkan pertama itu yaitu pompa sirkulasi, kemudian diikuti dengan kompresor nomor 1, kemudian di timer ini kebetulan di setting 2,5 second. Artinya setelah kompresor 1 running, 2,5 second berikutnya yaitu bagian kompresor 2 yang start. Tetapi karena di sini ada masalah, maka breaker ini selalu turun di saat kompresor kedua mau running. Nah, ini adalah kontrol powernya. Di sana ada indikator menyala untuk pertanda ya. Di sini pakai push button untuk rangkaiannya. Di dalam situ ada kontaktor untuk beban powernya. Kita cek dulu untuk bagian breaker ini. Di sini posisinya adalah off. Bisa dilihat kawan-kawan, di sini tidak ada arusnya karena test pen saya nggak menyala. Artinya di sini nggak ada arusnya. Kemudian saya akan tekan tombol hijau dan indikator di atas akan mati. Kemudian kita cek lagi untuk bagian breaker ini apakah sudah ada arus. Ternyata di sini sudah masuk arusnya. Bagian bawah belum masuk karena kita belum naikkan. Sekarang kita naikkan breakernya. Nah, kemudian kita tes, ternyata di sini sudah masuk arusnya, bisa dilihat. Untuk test pen saya sudah menyala. Kita cek juga untuk arus dari input kontaktor masing-masing. Di sini juga sudah masuk untuk semuanya ya, arusnya ya. Nah, langkah pertama yang kita akan coba yaitu kita akan coba hidupkan untuk power standby-nya, untuk kontrolnya. Nah, sekarang ini kontrolnya sudah menyala. Kita akan coba kontaktor nomor 1 untuk menghidupkan kompresor pertama. Karena ini untuk mencoba, kita cuman sebentar saja karena sirkulasinya tidak jalan. Jadi untuk memastikan saja. Nah, ternyata di sini kontaktor nomor 1 atau kompresor pertama ini masih aman. Kemudian saya akan coba di bagian kompresor, akan menghidupkan kompresor nomor 2 yang katanya kalau dihidupkan itu MCB-nya akan trip. Kita pasang dulu untuk tang ampernya untuk pembacaannya nanti. Ini posisinya masih on. Kita coba tekan kontaktornya dan ternyata langsung trip memang ya. Bisa dilihat di sini nggak ada pembacaan untuk tang ampere dan indikatornya juga mati. Dan MCB-nya pun itu turun. Sedangkan di sini kita cek di inputnya itu memang turun. Nah, untuk breakernya di atas itu masih ada arus dan di bawah sudah tidak ada arus. Jadi emang benar-benar ini turun ya saat kontaktor untuk menghidupkan kompresor nomor 2 itu
dinyalakan. Nah, ini yang turun nih breakernya. Kemudian saya akan melakukan pengecekan ulang di bagian kontaktor nomor 2 ini, atau untuk kompresor nomor 2. Saya akan lepas kabel yang ke kompresor di kontaktor nomor 2 ini. Jadi saya lepas kabelnya. Nanti kita coba hidupkan kontaktornya tanpa beban kompresor. Ini langkah awal yang sangat ringan dilakukan untuk mengetahui apakah betul-betul kompresornya yang bermasalah atau kontaktornya sendiri yang bermasalah. Nah, setelah kita lepas semua, nanti kita akan hidupkan untuk bagian kontaktornya, apakah masih trip atau tidak. Jadi ini analisa yang sangat mudah dan ringan dilakukannya, karena kita cukup melepas kabel kompresor, kemudian kita naikkan dulu. Nah, ini kita nyalakan dulu. Untuk indikatornya juga sudah menyala. Terus arus di input kontaktor ini sudah masuk. Ya, sudah masuk semua. Sekarang tinggal kita tekan kontaktornya, apakah di sini akan trip seperti tadi. Nah, ternyata setelah kita tekan, powernya masih masuk atau harusnya tidak, breakernya tidak trip ya di sini. Berarti memang masalahnya itu tripnya itu karena beban kompresor ini masih menyala ya, tuh lihat. Nah, sekarang kita akan pastikan apakah kompresor ini ada masalah. Caranya nanti kita akan lepas dulu untuk bagian penutup fin kompresornya. Nah, ini adalah tipe kompresornya. Kita lepas dulu untuk bagian penutup kabelnya. Nah, seperti ini. Kompresor ini merek Kultron dengan tipe di atas ya, ini untuk kapasitas 10 PK. Kita lepas dulu kabelnya. Sebetulnya bisa langsung kita ukur dari kabel yang tadi dilepas dari kontaktor ya, cuman nggak apa-apa karena ini memang saya bikin untuk biar lebih jelasnya. Saya lepas kabelnya semuanya, nanti baru kita ukur pada pin kompresor tersebut. Kita siapkan dulu untuk bagian tang ampernya, dan kita pasang di ohm untuk mengukur nilai resisten dari kompresor ini. Kita pasang di jarum L1 dan atau L2 atau L3 nya, lalu jarum yang satunya kita arahkan di bodi kompresor ataupun di body unit. Ini tidak ada short. Lalu kita ukur bagian L1 dan L3 nya, dan kita lihat nilai resistennya di sini adalah 369 atau 360-an. Ini adalah L1 dan L3. Sekarang L1 dan L2 kita ukur, ternyata di sini sudah ada perbedaan, yaitu 529.
Sekarang L2 dan L3 ini juga sangat jauh berbeda, karena di sini adalah menunjukkannya 0, ya. Jadi di sini untuk kompresor ini memang bermasalah, cuman bukan short body, tetapi nilai resistennya ini sudah tidak benar, karena untuk listrik kompresor atau motor 3 pas masing-masing fin itu nilainya adalah sama, karena gulungannya itu dibagi menjadi tiga gulungan. Baik kawan-kawan, berarti ini masalahnya adalah di kompresornya. Sekarang kita amankan dulu untuk listriknya. Nah, sekarang nanti tinggal kita nyalakan satu kompresor saja. Terima kasih kawan-kawan.